warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Bu Narni. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, diriku. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Materi kali ini, persiapan menulis permulaan. Kompetensi dasar hari ini adalah 3.2, mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan, bagaimana cara duduk, cara memegang pensil, cara menggerakkan pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, dan pemilihan tempat dengan cahaya yang terang. KD 4.2, anak-anak mempraktikkan bagaimana kegiatan persiapan menulis permulaan. Sedangkan tujuan pembelajarannya dengan melakukan berbagai cara duduk saat menulis melalui pengamatan gambar, diharapkan anak-anak dapat menunjukkan cara duduk yang baik saat menulis dengan tepat. Nah, sekarang lihatlah gambar pada layar ini ya. Cara merawat tubuh bisa dengan cuci tangan, cuci kaki, dan lain-lain agar tubuh kita tetap sehat ya. Tapi ada juga cara lain merawat tubuh, yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat kita menulis, saat kita belajar, saat kita membaca, dan lain-lain, agar tubuh tetap sehat. Nah, sekarang perhatikanlah posisi dan sikap duduk saat menulis Udin dan teman-temannya. Lihatlah anak-anak. Ini Udin, ada Siti, ada Dayu, ada Lani, ada Beni, ada Edo, dan teman-teman yang lain. Udin dan teman-temannya sedang belajar di dalam kelas. Saat ini Udin dan teman-temannya sedang menulis. Lihatlah posisi duduk mereka. Posisi duduk mereka, badan dan tulang punggungnya tegak ya. Kemudian jarak antara mata dan buku tidak terlalu dekat. Jarak antara mata dan buku saat kita menulis sebaiknya 30 cm ya, jadi tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat dapat merusak mata. Punggung kita harus tegak seperti ini ya. Nah, inilah contoh posisi sikap duduk saat menulis yang benar. Sekarang perhatikan, di sini ada gambar cara duduk yang salah dan cara duduk yang benar. Lihatlah gambar ini. Saat menulis, posisi duduk kita tidak boleh seperti ini ya. Lihatlah, kalau posisi duduk kita seperti ini, tulang punggung kita lama-kelamaan akan bengkok. Kemudian kita akan cepat lelah karena kita terlalu lama menunduk ya anak-anak ya. Bandingkan dengan posisi duduk yang ada pada gambar ini. Ini contoh posisi duduk yang benar. Posisi kita, tulang punggungnya harus tegak. Jarak antara mata ke buku itu tidak terlalu dekat. Nah, posisi duduk seperti inilah
yang harus kita biasakan setiap hari agar tubuh kita tetap sehat. Tidak ada terasa nyeri di bagian punggung kita dan leher kita bagian belakang. Mata juga diatur jaraknya dengan buku agar mata kita tidak cepat rusak. Sekarang saat kita membaca buku. Nah, perhatikan gambar ini. Posisi duduknya juga salah. Tidak tegak ya anak-anak. Kemudian meletakkan bukunya tidak di meja. Akhirnya kepala kita terlalu menunduk. Jarak mata dengan buku kita terlalu dekat. Nah, kebiasaan seperti ini nanti akan membuat kita tidak sehat. Tubuh kita akan terasa nyeri. Tulang punggung kita juga lama-kelamaan akan menjadi bengkok. Nah, posisi membaca buku, meletakkan buku yang benar seperti ini ya. Anak-anak harus membiasakan setiap hari. Duduknya harus tegak. Jarak mata ke buku harus diatur. Nah, kebiasaan inilah yang bisa merawat tubuh kita agar tetap sehat. Memegang pensil pun juga harus benar agar tulisan kita menjadi bagus. Nah, inilah contoh memegang pensil yang benar. Kalau memegang pensil seperti ini, ya tulisan kita nanti tidak jadi bagus ya anak-anak. Nah, sekarang setelah kalian melihat contoh seperti ini, kalian juga harus mempraktekannya di rumah. Nah, coba lihat dua gambar ini. Saat kita belajar, kita perlu pencahayaan yang terang. Bila malam hari atau cuaca gelap, gunakanlah lampu untuk menerangi buku yang kita baca agar mata kita tidak rusak ya anak-anak. Jadi di sini kita harus menjaga kesehatan mata kita. Nah, jika siang hari tentu ada cahaya sinar matahari. Nah, kita bisa membuka jendela kita, atau kalau jendelanya terbuat dari kaca, gordennya bisa dipinggirkan agar cahaya matahari masuk ke ruang belajar kita. Nah, anak-anak, dengan cara persiapan menulis permulaan, membaca, memegang pensil, pencahayaan yang diatur, kita dapat membiasakannya setiap hari agar tubuh kita tetap sehat. Jagalah kesehatan, itu yang paling utama. Demikian materi kali ini, semoga anak-anak dapat memahami. Selamat belajar anak-anak, terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.